Sedangkan kalau sekedar bicara cantik, setiap tahun akan ada yang lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik. Sampai yang cantiknya udah gak mau sama kita, karena kitanya udah kisut. Kerjanya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa sambil berdoa ya. Siap. Tapi kayak gitu dulu, kita sampai itu juga pandang pasangan itu bukan dengan pandangan ini kewajiban kamu dan ini hak saya. Kamu gak mau jalanin, masih banyak perempuan yang mau jalanin, gak akan ketemu. Masalah dikit, pasti nyari jalan buat bisa. Ya. Tapi kalau dari awal mandang pasangan sebagai ya Allah, dia adalah jalan bagiku untuk tambah dekat ke surgamu ya Allah. Kebaikannya muncul, aku syukuri. Kau berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ibrahim ayat 7. Yang syukur ditambah nikmatnya dan jadi ladang pahala, berarti dia bagi saya. Kekurangannya muncul, menyakiti. Kita udah dikasih tahu kepahitan ujungnya cuma 2. Kalau gak gugurin dosa, digigit derajat itu udah gak ada lagi. Bisa jadi gara-gara kepahitan hari itu tambah bersih dosa kita, tambah dekat ke surganya Allah. Kalau kita masih terus ngeluh aja, mungkin kitanya aja belum pengen surga atau terlalu cinta sama dunia ini. Akan ada hari di mana bisa jadi kita bersyukur atas kepahitan tersebut. Yang kanker, alhamdulillah saya yang kanker ya Allah. Gara-gara kanker saya tiap hari cuma bisa nahan sakit sambil zikir. Boro-boro bisa maksiat. Lebih gampang surga daripada yang sehat tapi maksiat. Cuman kalau yang bagi dirinya bahagianya adalah ya pengen bisa jalan-jalan, sehat kemana-mana biar bisa maksiat. Oh, sakit itu penderitaan paling luar biasa. Ya sama kayak orang hobi main bola. Hobi main bola jadi pemain cadangan, oh menderita. Tapi kalau niatnya, aduh saya nggak suka capek-capek, yang penting digaji. Kalau bisa jadi cadangan terus. Tujuannya apa? Ya, dengan pasangan. Izin ya. Ibunda Asiyah, istrinya Fir'aun. Kan ada 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha, Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam, dan juga Asiyah. Kemana wanita-wanita solehah lainnya? Bunda Aisyah, Ummu Fatiyah, Ummu Salamah, dia ke surga. Tapi ini 4 yang tertinggi, ya. Cuman saya pengen ngajak renungin, yuk. Ibunda Asiyah itu di zamannya Nabi Musa. Zaman kita, zaman Rasulullah sama zaman Nabi Musa bonusnya beda. Umur mereka lebih panjang, umur kita lebih pendek, tapi bonusnya lebih banyak. Contoh, ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 hari, ganjarannya khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ada puasa Syawal, barang siapa Ramadan 30 hari ditambah 6 hari Syawal dianggap setahun berpuasa. Ada puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun, dihapuskan dosa setahun ke depan dan ke belakang. Umat Nabi terdahulu makan gaji itu sistem komisinya, ya, sistem pahalanya. Umur lebih panjang, bonus gak lebih banyak. Makanya malu kalau nanti ketemu umat Nabi lain di alam setelah kematian, terus rapot kita dilihat gagal ke surga. Mungkin mereka ngomong, kamu ngapain aja deh. Nah, gimana ceritanya? Ibunda Asiyah kok nyusul jadi 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah? Ibadahnya bagus, pasti aku yakin. Tapi kan ada yang lebih dari itu. Beliau melakukan amalan yang pahalanya tanpa batas. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Nah, ganjaran pahala itu tergantung ujiannya. Wudu siang-siang lagi gerah-gerahnya lebih sedikit pahalanya daripada wudu tahajud tengah malam lagi dingin-dinginnya. Nah, beliau ngadepinnya bukan sekedar suami yang naruh antum sembarangan, naruh gunting gak ditaruh di laci lagi.
ngambil baju atasnya nggak diangkat dulu jadi berantakan semua. Gak masih gitu ya. Ini ngadepin suami yang berkata, "Faqala ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Aku jadi Tuhan. Cek sejarah manusia paling zalim mana lagi yang sampai dikirimin 2 nabi? Firaun doang. Ya. Firaun doang. Tapi lihat insya Allah, karena sabar ngadepinnya Firaun, maka pahalanya juga lebih besar daripada sabar ngadepin suami yang naruh antum sembarangan. Sehingga bahkan kalau ada yang bertanya, "Tanti dulu kok, suami saya lebih parah dari Firaun." Bohong gitu. Ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Iya kan? Karena gak ada yang lebih parah aslinya dari Firaun. Makanya jadi contoh Firaun. Makanya dipandang, oh ya Allah, dia jalan mudah menuju surga. Orangnya nikmati setiap benturannya. Wah, ini tanjakan gigi 1 di bentar lagi. Wah, orangnya Bismillah, merdu ya Allah. Lagi puasa mungkin aromanya agak gawat ya. Bismillah, kasturi. Udahlah, punten ya, jujur aja. Mau ke surga, nabi agamanya diusir dari sana gara-gara 1 dosa. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1? Tahu-tahu minta surganya, saya pengen surganya tetanggaan sama Rasul. Mereka juga gali-gali amalanmu apa? Bisa jadi ada dosa yang belum layak terhapus, tapi Allah pengen hapusin. Yang belum layak dihapusnya kenapa? Ya mungkin gimana atau kita segitu-gitunya sholat lupa rakaat dulu. Tadinya nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ketemu. Oh iya, diraci. Ingatnya bisa pas sholat cuma. Sedekah mungkin kurang diiring-iring, istighfarnya jalan, pengen tenangan sama Nabi, kasih fasilitas ya. Ada yang dari suaminya, ada yang dari teman kerjanya, ada yang utang tapi galakan dia, fasilitas ya mandang dunia. Jadi bukan berarti setelah kita jadi soleh-soleh langsung dunia itu nggak ada masalah sampai meninggal, enggak. Jangan heran kalau tambah banyak. Tapi kan bahagianya udah bukan yang aku suka lagi, yang Allah suka ya. Karena kalau bahagianya masih aku suka terus ya apa bedanya tuh kita sama anak-anak? Anak-anak juga doyannya permen. Bahagianya kalau jajan permen dan es krim. Kalau udah sakit gigi pun masih minta permen. Sakit gigi, anak ibu sakit gigi minta permen, ibu kasih nggak? Enggak kan? Mungkin si anak ngambek, mama pelit, beli emas aja bisa. Gabis baru melulu, ya. Aku mau minggat dari PAUD, misalkan, ya. Kan masih kecil, ya. Tahu-tahu tetangga lewat, ibu kan uangnya banyak, masa permen aja nggak dibeliin, benci ya sama anaknya. Ya enggak, anak sakit gigi nggak dikasih permen mah namanya sayang. Kalau nggak sayang maka ini narkobanya pakai sampai mati. Itu nggak sayang. Ini sosialnya sama Pak. Kalau ada istri ngambek tanda sayang, atau mungkin tanda transfer enggak ada semua ya. Tapi bismillah. Ada nasihat luar biasa ya. Ini dari istrinya soleha, istri dari orang soleh di zaman terdahulu. Mereka mengatakan seperti ini sama suaminya. Ibu kalau bisa juga ngomong kayak gini ke suaminya Bu ya. Suami sendiri tapi ya, dengan suami orang ya. Wahai suamiku, kami istri dan anak-anakmu, kami rela dan tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Izin ya, nih para laki-laki dengan jiwa qawamahnya, punya fitrah sebagai qawam, pemimpin gitu ya, ingin melindungi, menyayangi. Kadang para laki-laki, hayu kita kuat, kita yang di
caci, dihina, hujan-hujanan, panas-panasan di luar. Yang penting orang-orang tersayang di rumah selamat, betul? Misal namanya bisnis, misalkan jualan dagangan gak tiap hari ramai, hari ini sepi. Udah gelisah aja juga udah panik ya, gimana anak istri saya, mana ada bayaran yang harus dibayar. Nyampe rumah juga langsung dulu sambil minta maaf, saya mohon maaf, hari ini jualan cuma dapat sedikit. Bayangin bapak dirangkul, dibisikin kayak tadi, gak apa-apa ya, kami tahan kok pahitnya lapar. Yang penting jangan bawa sesuatu yang halal, kami ke surga. Selagi ini halal, barokah. Asli segagah-gagahnya laki meskipun Pak Jenderal dulu itu luar biasa. Sok bandingin selanjutnya. Hari ini sang suami dipuji atasan, dipuji bawahan, dikagumi pelanggan, dapat duit lebih banyak, dapat bonus lebih besar. Bawa pulang ke rumah nih misalkan 100 juta, nyampe depan rumah, rezeki nih gratis. Istrinya cuma ngintip sedikit terus, apa-apaan ini papa? Pikir dong, dia tetangga kamu, dia tuh bawahan kamu, masa mobilnya lebih bagus dari kita? Pikir pak, pikir. Maaf ya bu, referensi saya film azab biasanya ya. Asli pak hancur, hari itu udah jadi laki-laki apapun benar kadang seindah apapun hari itu di luar bisa rusak ketika mendapati orang-orang yang disayanginya lagi ya tidak bahagia atau marah kepadanya atau benci kepadanya, atau dibalik hari itu lagi hancur sehancur-hancurnya, bisnis dagangan jelek semuanya. Bisa tenang hanya ketika mengingat bahwa akan ada satu wanita di rumahku yang akan selalu taat dan mendukungku apapun yang terjadi. Bisa tenang. Karena didukung atau ditaksir sama 1000 istri tetangga, demi Allah lebih mustajab ini juga satu istrinya. Sok dia yang merelakan waktunya pun dan adalah selevel Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja. Manusia yang Nabi sebut kalau aku bukan Nabi terakhir harus ada Nabi lagi. Orang yang pasti Umar. Beliau aja ketika dimarahin istrinya, diem, dengerin aja. Dan kadang mah ibarat masuk angin, cuman perlu muntah, udah gitu udah enak lagi. Kalau udah muntahin aja, udah selesai ya. Hanya butuh selalu disupport, diberikan bahu untuk bersandar, mengetahui akan ada selalu laki-laki yang berada di pihaknya, mendukungnya, selesai. Karena pun dunianya seorang istri itu berpindah jadi suaminya saja udah setelah menikah. Ya, insyaallah nasaban, insyaallah selamat datang. Jangan terlihat baik sih ya, dalam kita sampai ke surga di sini. Kadang masalah itu nggak harus diapa-apain, semudah ganti sudut pandang selesai urusan. Kayak tadi misalnya ada orang punya komik, buku komik 8 lemari. Bagi seorang kolektor hilang satu ruang menderita, nangis jerit-jerit. Tapi ada yang satu lagi hilang 2 lemari dari 8 lemari, biasa aja. Karena memang bukan kolektor, dia mah dapat warisan dari kakeknya, buku komik 8 lemari. Hobinya mah main bola, ya udah biarin aja. Karena kadang kelihatan kalau misalkan tinggal lihat sih apa yang ada di hatinya. Kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran uangnya hilang nangis, ya berarti di hatinya begitu. Kalau dia sih sholat masih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran gagal nyalek gila, ya berarti di hatinya itu aja. Ya. Coba ya, ada orang masa curhat kayak gini. Oh 2023 kemarin tahun yang sial, kata saya kenapa sial? Saya diturunin jabatan.
Seingat saya Bapak tahun itu naik jabatan 4 kali, diturunin cuma 1 kali. Kenapa bisa-bisanya sial? Ada orang yang seumur hidup gak pernah menjabat apapun, ketua kelas aja gak pernah, tapi gak pernah ngerasa sial sama sekali. Nah, kelihatan sekali aja. Sedangkan semua bisa minta kaya, gak mungkin dikabulkan. Semua bisa minta jadi presiden, gak mungkin satu negara presiden semua. Justru kalau bahagia harus dari kaya dan punya jabatan itu, berarti Allah yang gak adil. Kan yang tentuin dan bagi Allah. Alhamdulillahnya Allah adil. Makanya syarat surga dan syarat bahagia yang semua orang harus bisa lakuin. Apa? Nurut boleh dan takwa. Selagi udah nurut, kamu punya hak buat bahagia, kamu punya hak buat kesenangan. Meskipun gak punya uang, meskipun diremehin orang, mulut orang mah gitu aja. Ya, emangnya dikatain monyong mulut ibu langsung maju? Enggak, malah mulut dia yang harus maju. Karena setahu saya sulit nyebut monyong tanpa majuin bibir gitu. Coba praktekin. Susah aja. Bu, suka gak dikasih uang 100 juta? Tapi palsu. Maksudnya apa sih kok? Maksudnya kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Contoh kayak gini, kumpul ketemu teman lama, tiba-tiba dia berkata, "Ibu, kok setiap hari tambahmu datang terus ya?" Menurut ibu asli ucapan kayak gitu? Langsung tanya aja, kamu sebetulnya mau minjem berapa? Enak, ya gak usah lama-lama. Tapi ketipu kan, tambah enak giliran di toilet sendirian sambil ngaca. Ya juga ya, enggak, tenang lah. Dulu ibu pakai seragam SMA, lucu sekali. Coba ibu kesini pakai seragam SMA lagi, tambah lucu. Gak bisa lah, tenang aja. Ya, Bu, boleh nanya lagi Kak? Kenapa ibu-ibu kalau foto nggak bisa 1 kali? Bu, ibu jalan-jalan, Bu, wajar foto-foto Maya. Cuman kadang kan begitu jalan-jalan seharian nyampe rumah dicek fotonya ada 276. Enggak, pertanyaan saya satu, kakaknya diposting semua? Nah, ya kan, nggak diupload semua. Yuk tes ya, ibu foto 10 orang lah. Yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Makasih udah jujur ya. Tapi tolong saya masuk ke kasihan tuh sama yang foto. Dimarahin melulu. Mas tolong jangan gendut ya. Gimana caranya? Kalian makan banyak ibu, masa diomelin saya? Oke, gak apa-apa. Foto 10 orang, kamera sama, tempat sama. Sekarang yang 9 merem. Ibu cantik sendiri, itu kan yang diposting. Ya. Begitu tadi lagi makan di Pak Sekda juga bahas bahwa ya itulah hasrat kuat di muka bumi. Set kiri belok kanan, siapa yang salah? Dunia Bu yang salah, tenang. Ibu gak pernah salah ya. Nah Allah mah saya. Yuk jujur, seantero Indonesia, berapa banyak ibu-ibu seantero Indonesia set kiri belok kanan lebih sering celaka atau selamat? Selamat. Yang celaka yang belakang kagum dari ibu. Ya bismillah ya. Tapi dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleh. Karena laki-laki nggak bisa ngelakuin ya. Laki-laki potensi rasa paling sakitnya secara fisik apa coba? Paling patah tulang. Lagi gini, tahu-tahu diinjek, dibantek, beletak. Wanita ada yang lebih sakit dari patah tulang, yaitu patah hati. Bukan patah hati, melahirkan ya.
Pernah ada dokter bilang begini ke saya, nanti tolong dikoreksi ya. Tapi dia pernah bilang kayak gini, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Kok kan bisa dibius? Saya salah, ya, kata tetap aja sakit udah. Angkat tangannya tuh begitu tuh, angkat tangannya dua. Tapi tetap siapa di sini yang anaknya lebih dari satu? Pernah melihat ibu-ibu ngelahirin itu baru pertama kali ini. Dia bilang kayak gini, ih amin terus saya nggak mau lagi. Sekarang 4 anak. Bismillah. Kuat, laki-laki suruh ngelahirin mungkin kita nggak kuat ya saatnya. Mungkin kita nggak kuat. Tapi perempuan dengan perasaannya, meskipun katanya laki-laki lebih kuat di logika, wanita udah pakai perasaan 24 jam dia nanganin anaknya siap. Kekuatan yang entah datang dari mana, dari Allah luar biasa. Ya. Kuat luar biasa perempuan. Makanya silakan lihat tokoh utama film Azab perempuan semua kan. Ya, gak apa-apa, bismillah insyaallah. Gak rugi ya. Pokoknya sederhana, ilmu berumah tangga masalahnya kayak gini. Kita pengen jadi ahli bangunan, ada kuliahnya asik. Pengen belajar bahasa Inggris, ada kuliahnya sastra Inggris. Sampai mau jadi koki, ada kuliahnya. Cuman pengen jadi suami yang baik, pengen jadi istri yang baik, pengen jadi orang tua yang baik, kan gak ada kuliahnya. Yang menyediakan pelajaran tentang itu ya agama. Ya. Terus kita gak mau mendekat, sedangkan pasangan hatinya digenggam oleh Allah, gak digenggam oleh kado yang tiap hari kita kasih mungkin, atau rayuan gombal kita mungkin. Maka aslinya bicara tentang pasangan atau bahkan tentang anak-anak, tugas kita lebih ke melayakan diri kita agar ditolong Allah. Sederhana. Izin contoh ya, ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. Ada 17. 1, ayah, ibu dengan anak, 3 pihak ngobrol. 1 percakapan. 2 percakapan, ibunya saja dengan anaknya saja. 2 percakapan. Yang 14 adalah percakapan ayahnya dengan anaknya saja. Makanya kalau ada seorang ayah yang penting tiap bulan udah kasih uang, tolong ya mak anak kita jadi soleh-soleha, oh itu kurang tepat menurut Al-Quran. Ini udah kayak gini, suaminya nggak diacak lagi sama saya. Ya, percaya ya, nanti direkamin aja. Ya. Terus kita lihat sebagian percakapan. Kita lihat ya, salah satu tentang itu. Ini efek dari peran orang tua. Bahkan sebagian lebih terkhusus kepada ayah. Contoh, Nabi Yusuf alaihissalam waktu digoda oleh Zulaikha, diajak maksiat, sampai akhirnya berani menolak dan tidak berani. Padahal di surat Yusuf ya, koreksi ya, di sini saya ayat 22 atau 24. Walaupun hambat bihi wa hamma biha. 24 ya. 24 ya. Bahwa ternyata perempuannya udah berkehendak sama Nabi Yusuf juga berkehendak. Ini secara fisik sedang naksir satu sama lain. Diajak maksiat sama perempuan ini. Pak Bu izin, kalau laki-lakinya yang mau, perempuan yang nggak mau belum tentu kejadian kan? Pernah kejadian perempuan diculik mau diperkosa, dia sadar nggak bisa ngelawan, dia izin ke toilet bilangnya mau dandan. Padahal mohon maaf dia buang air, kotorannya digarudin ke seluruh tubuh. Diusir tuh, nggak jadi diperkosa. Ini perempuannya yang mau. Maka Masya Allah, akhirnya kan di Al-Qurannya di surat Yusuf diberikanlah burhan. Ada yang namanya Pak Burhan? Burhan itu artinya bukti kan? Jadi Pak Bukti namanya. Diberikan tanda, salah satu riwayat yang ada menyebutkan bahwa Nabi Yusuf dihadirkan wajah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Lalu dia membayangkan, melihat ekspresi kecewa ayahnya ketika melihat anaknya sedang melakukan perbuatan seburuk itu. Meskipun di situ gak ada orang, tapi lihat, saking besarnya efek dampak orang tua kepada anak ini, si anak ini walaupun naksir sama perempuannya, gak sudi melihat ayahnya sedih, kecewa, dengan rela mau meninggalkan perempuannya asal orang tuanya gak sedih. Gak mau, karena orang beriman tahu nanti di hari akhir sebagaimana tadi Ustaz
menyampaikan di surah Al-Imran juga dijelaskan. Kita akan ketemu sama perbuatan kita masing-masing. Dia nggak sudi demi dapat kenikmatan semata, mendapati nanti ayahnya punya wajah kecewa memandang ke arahnya. Nggak mau. Saking sayang sama ayah. Ya. Pindah surat Al-Kahfi. Ada 4 kisah di situ. Kisah Ashabul Kahfi, kisah 2 orang yang satu miskin, satu kaya, pemilik ladang, kisahnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, dan kisah Raja Zulkarnain. Ya. Nah, di Nabi Musa sama Nabi Khidir ayat 60 sampai 82, kita lihat waktu di akhir-akhir kedua nabi ini ngebangun rumah anak yatim yang mau roboh. Ya. Di akhir perjalanan kan akhirnya Nabi Musa tanya, kenapa kamu membantu anak yatim ini bangun rumahnya? Padahal kita dijamu tidak oleh penduduk kota itu, segelas air pun gak ada yang ngasih. Kan dijawab kan oleh Nabi Khidir, ini kehendak Tuhanmu, dan karena wa kana abuhuma sholih, karena ayahnya soleh. Pak, Bu izin ya, sekaya-kayanya bapak ibu bangun rumah, siapa yang bangun? Tuhan. Coba lihat anak yatim ini, Pak. Rumahnya mau roboh, Allah utus 2 nabi untuk jadi tukangnya, merenov. Karena apa? Wa kana abuhuma sholih, karena ayahnya soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kita baca tafsirnya, ternyata bukan ayahnya langsung yang soleh. Ayahnya punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya ayah lagi, 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda 7 turunan, bisa jadi dari tafsir ayat itu. Dan bahkan tidak disebutkan anaknya juga soleh, tidak cuma wa kana abuhuma soleh. Solihahnya bukan perempuan maksudnya, tapi karena dia i'rabnya dinasobkan, jadi belakangnya fathah. Ya. Maka apa masalahnya? Makanya coba lihat. Pernah ada guru kami ditanya sama istrinya, gimana nih masa depan anak-anak kita, teknologi makin meresahkan, gadget dan segala macam. Ditanya balik, apa andil kita buat anak kita sih? Kita gitu yang bikin tangannya, bikin kakinya, bikin alisnya. Jangankan bikin orang, gambar orang aja kita petot-petot. Apalagi bikin orang. Maka tenang, anak kita punya Allah. Tugas kita bukan selalu memberikan apapun yang dia pengen. Tugas kita melayakkan diri kita di hadapan Pencipta. Kalau dianggap sudah layak, Allah yang tolong. Lihat di kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir di Al-Kahfi, anaknya masih kecil, udah yatim piatu, rumahnya mau roboh, diutus 2 nabi itu buat bangun. Sama ke pasangan juga gitu. Tugas kita ya lempeng ya berbuat baik, tapi bukan supaya mencintai pasangan, biar pencipta pasangan cinta aja. Kalau pencipta pasangannya udah cinta, nanti lebih baik. Sepakat? Lanjut dulu kan. Dan ini kenalin, dari tadi saya tuh mandangin sebetulnya. Dan akhirnya ketika melihat ini satu jauh, tapi dilihat oh aman. Kenapa? Karena Karin lebih cantik dari istri saya. Jadi silakan tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sayang. Sama-sama saya. Ibu-ibu masih sering bilang terima kasih nggak ke bapak? Ya Waktu benar. habis ditransfer ya? Ditransfer ya. Aku bilang ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu solehah sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Pikirannya sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Hatinya, Bu? Insya Allah sehat. Kantongnya? Sehat, kosong. Alhamdulillah kalau semua ibu-ibu sehat. Kelihatan kok dari raut wajahnya, senyumnya semuanya simetris. Gak ada yang ke kiri lebih banyak, ke kanan lebih dikit. Jadinya merot. Ya.
Semua senyumnya simetris menandakan hati yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang bahagia. Bahagia ibu-ibu semuanya hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Kenapa bahagia, Bu? Bisa datang. Saya menunggu-nunggu jawaban karena ketemu Teh Yunda enggak. Karena ketemu Mbak Denis. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, Bu. Senang ya, Bu ya? Kalau bapak-bapak bahagia hari ini, Pak? Iya. Emang begitulah bapak-bapak, Bu. Sulit mengungkapkan cinta. Kalau diungkapkan cinta, ibu-ibu juga bilang nih lebay karena nggak dia. Bapak-bapak bahagia ya Pak ya hari ini ya Pak ya. Kira-kira kenapa Pak bahagia hari ini Pak? Karena ketemu Pak Denis juga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama sampai surga. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bunda-bunda sekalian, berbicara tentang cinta, cinta ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bunda-bunda sampai jungkir balik membuat si bapak untuk jatuh cinta, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, bisa terjadi Bu. Mau ibu dandan dari pagi sampai ke pagi lagi, kalau Allah nggak mengirimkan cinta ke hati kita atau ke hati suami kita, bisa nggak turun cinta itu? Berarti yang harus kita ingat hari ini adalah yang menurunkan cinta itu adalah Allah. Maka fokus kita adalah bagaimana agar kita layak ditolong Allah. Bunda-bunda, halo? Ya. Semuanya sudah menikah? Ya. Belum, tadi udah lupa ya. Ngelihat Mbak Denis langsung, aduh udah nikah belum ya? Jadi berasa 17 tahun lagi nih, gitu ya. Semuanya udah nikah Bun, yang sebelah kanan semuanya sudah menikah ya? Udah ada cucu? Udah berapa cucunya Bu? 7, 8, 9, Masya Allah. Yang sebelah kiri udah sudah menikah semua ya? Sudah punya cucu? 5, oh Masya Allah, Alhamdulillah. Pertanyaannya sederhana, sudah menikah berarti puluhan tahun, masih manggil sayang enggak ke suaminya? Kata-katanya yang masih manggil sayang ke suaminya bisa dihitung pakai jari. Jadi yang belakang manggilnya apa? Apa? Akung. Ayah. Bapak. Kung. Akhirnya kung. Apa? Tukang pagi. Presiden, Bang Berjalan, donatur. Ya, apa Bu panggilannya ke suami Bu? Apa? Coba sekali lagi, yang manggil suaminya usia udah 10 tahun pernikahan, 50 tahun pernikahan, ada yang masih manggil sayang? Ya. Bisa dihitung loh pakai jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ya Allah, ya Allah. Kayaknya kita harus istighfar bareng-bareng nih Bu. Temanya pengen sama-sama sampai ke surga. Berlawan cinta sampai Kalau ke kita surga. bilang aku pengen sama kamu pokoknya ke surga, berarti bagaimana agar kita layak menjadi penduduk surga?
yang penuh kasih sayang dan kelemah lembutan. Gak ada itu manggil suaminya, "Woi bang, angkatkan dulu kursi itu." Medan kali ya Bu ya. Bayarkan dulu nih uang sekolah anak-anak. Woi, ada yang masih gitu ke suaminya Bu? Enggak. Gak ada. Gimana? Sayang, walaupun udah punya cucu 4, 5, bebek. Geli ya Bu ya. Jangan Bu, ternyata cinta itu harus dirawat. Cinta kalau tidak dirawat itu seperti pohon Bu. Tahu pohon Bu? Pohon kalau tidak disiram, nanti lama-lama dia layu dan tidak menghasilkan buah. Begitupun dengan diri kita. Apalagi perempuan ya Bu ya, senang banget dipuji. Bapak-bapak kalau pelit muji istrinya, nanti istrinya jadi kecantilan di media sosial. Mama, biasa di rumah pakai baju tidur, ini keluar kok semuanya dikeluarin. Berlian keluar, cincin 5 kanan, 5 kiri, belum mahkotanya, belum sepatu kacanya. Mama mau kemana? Mau kondangan. Perasaan di rumah pakai daster koyak-koyak. Kenapa sang istri bisa seperti itu? Karena haus akan pujian. Karena di rumah tidak dapat pujian, akhirnya tidak betah di rumah, pengen keluar mendapatkan pujian itu. Kalau di rumah nggak ada yang muji, suami nggak muji, anak-anak nggak muji, akhirnya keluar rumah di majelis taklim kata mama ibu-ibu, "Gelangnya bagus ya Jan. Ih, mukanya juga rada putihannya sekarang, pakai krim apa?" Iya ampun ibu, teh awet muda gitu ya. Padahal awet muda dari mana ya? Seiring bertambahnya usia, wajah kita semakin Berikut. betul ya Bu ya? Basa-basi kayak kata Bu Dedis, ujung-ujungnya pinjam Duit. duit. Terus pintar. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu. Jadi kalau bapak-bapak ini, kadang saya juga suka bilang tuh sama Mbak Denis, sayang, kalau kita ini punya anak perempuan nanti, penuhi kasih sayangnya. Maka dia nggak akan mencari kasih sayang di luar. Dia nggak akan mencari kasih sayang dari laki-laki di luar. Karena apa? Sudah ada cinta pertama yang memberikan kasih sayang yang full di rumah kepadanya. Itu tidak hanya berlaku untuk anak-anak, tapi itu juga berlaku bagi suami kepada istri. Coba lihat Bu, kenapa ada seorang istri yang senang aja di rumah, senang di rumah, senang dan taklimnya di rumah, apa-apa di rumah, ngurus anak di rumah, punya bisnis di rumah. Dia nggak butuh pujian di luar karena sudah mendapatkan semua itu di dalam rumah. Makanya kalau ada perempuan senang keluar, itu udah pasti. Coba tanya sama diri kita masing-masing, ada apa di dalam rumah? Ya. Maka untuk para bapak-bapak, jangan pelit muji istri. Jangan sampai istri dipuji sama suami orang atau minimal tetangga. Begitupun dengan ibu. Jangan lupa untuk memberikan senyuman terbaik kepada suami. Suaranya dilemah lembutkan, ya Bu ya. Suaranya dilemah lembutkan. Ibu sekarang kalau sama suami masih nadanya masih lemah lembut gak? Kayak gimana Bu lemah lembut? Biasa saja. Malah sering marah. Sayang, sudah makan. Oh. Misal suaminya pulang nih, Assalamualaikum, salam. Coba suaminya pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah Bu, aduh, ibu-ibu juga banyak pikiran, banyak cicilan, ya Bu ya. Coba, kadang kita mengatakan seperti ini, Teh Yuda, ya saya baik kalau suami saya juga baik sama saya. Nah, jangan. Kita itu bersikap, berperilaku, berbuat, berpikir tidak diatur oleh kelakuan orang lain. Kita berpikir, kita bersikap karena kita mengharapkan ridho. Ibu-ibu masak nasi goreng nih, hari pertama nasi goreng
gorengnya dipuji sama suami. Senang gak Bu? Jujur, senang gak? Besok karena senang masak lagi nasi goreng. Masih senang? Tapi pujiannya berkurang. Dari yang pertama pujiannya begitu panjang. Masya Allah sayang, ini nasi goreng terenak yang pernah ayah cicipi. Masya Allah, ini pintar banget masaknya ya. Belajar di mana? Pokoknya ayah makin sayang. Panjang sekali. Hari kedua masak lagi nasi goreng. Pujiannya berkurang. Nasi gorengnya enak ya? Enak? Ibu-ibu gimana? Masih bahagia atau sudah mulai kesal? Sudah mulai jengkel ya Bu ya. Besok ya udahlah karena gampang masak lagi nasi goreng. Hari ketiga nasi goreng lagi, hari keempat nasi goreng lagi. Ayah, enak nggak? Enak. Kira-kira ibu-ibu masih bahagia atau sudah pengen marah? Kalau bisa ibu-ibu pasti ngomongnya kayak gini. Ya udah, besok-besok makan aja di warung, gak usah makan di rumah. Iya Bu. Ternyata cinta itu ada seninya, dan cinta itu adalah ilmu praktek Bu. Makanya dalam kita belajar tentang cinta itu, yang pertama adalah harus punya tujuan. Mau dibawa kemana pernikahan kita? Kalau ibu-ibu cuma ya udahlah, tadi udah saya juga udah nenek kakek, mau apa sih? Enggak Bu. Pernah lihat gak di media sosial berseliweran nenek kakek masih baca Quran bareng, seberangan masih pegangan tangan. Ternyata cinta sejati itu masih ada. Kira-kira Bu, orang yang tepat itu masih ada gak dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita mikir udahlah seperti itu aja, tapi udah ngalir aja kehidupan pernikahan. Nggak bisa. Kalau tujuan kita adalah surga, maka bagaimana kita dengan pasangan kita semakin taat setiap harinya, semakin membahagiakan dia setiap harinya, semakin menambah romansa di dalam pernikahan kita setiap harinya. Kalau bukan kita yang merawat cinta, siapa? Makanya kan di dalam Quran surat Al-Asr 3 ayat, ibu hafal semuanya. Ayo kita baca bareng-bareng, boleh Bu? Biar gak ngantuk, masih semangat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Sesungguhnya kita semua berada dalam kerugian, kecuali siapa? Illalladzina amanu, orang-orang yang ada imannya di dalam hatinya. Kalau ada imannya, tujuannya pasti akhirat. Kalau ada imannya pasti mau taat. Kalau ada imannya pasti kejarnya ridhonya Allah. Kalau ada imannya pasti ikhlas dalam melakukan apapun. Mau suami balas puji tidak puji, kalau ikhlas karena Allah dia tetap melakukan kebaikan. Illalladzina amanu, ada iman di dalam dadanya Bu. Ya. Wa 'amilus shalihat, dan senang banget ngelakuin kebaikan setiap hari. Jadi tujuan hidupnya itu ya Allah gimana saya jadi orang baik, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, jadi tetangga yang baik, jadi menantu yang baik, kebaikan. Pikirannya setiap hari bagaimana saya menuai kebaikan demi kebaikan dalam hidup saya sampai saya wafat. Wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Kita sama pasangan Bu, ada yang sempurna Bu? Tidak ada. Ada kisah cinta yang sempurna Bu? Tidak ada. Semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Semua sedang berjuang menutupi kekurangan pasangannya masing-masing. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan untuk sabar ya sayang, sabar ya sayang, sabar ya sayang hadapin aku, kan gitu. Bu, coba Bu di sini. Siapa di sini yang kalau di rumah jangan marah-marah?
Berat sekali untuk mengakui kesalahan. Hanya ada satu orang loh yang berani jujur. Coba Bu, siapa di sini yang di rumah sukanya ngomel-ngomel? Mulai banyak, mulai sadar. Oke, angkat lagi. Siapa yang suka ngomelin suami? Alhamdulillah pada ngaku. Karena syarat tobat itu ya kan Ustaz, syarat tobat yang penting ngaku dulu. Bukan cuma sekedar astagfirullah. Sayang tolong ambil ini, ambil aja sendiri. Astagfirullah. Kita jago taklim, Bu. Kita sering datang kajian, bagus kita ngaji. Tapi kadang-kadang kita lupa berperilaku baik kepada pasangan suami. Bu, halo? Kalau kita sering ngomelin suami kita, sering juga kita minta maaf, minta ridho. Demi Allah Bu, demi Allah. Ketika ibu meninggal dunia nanti, lalu suami ibu mengatakan, demi Allah, saya ridho dengan istri saya. Wow. Silahkan pilih mau masuk surga dari pintu yang mana? Wanita Bu, jujur, gampang sekali sebenarnya masuk ke dalam surganya Allah. Dia puasa di bulan Ramadan, dia mengerjakan sholat lima waktu, dia menjaga kehormatan diri, dan dia taat kepada suami. Silahkan pilih mau masuk surga dari pintu yang mana saja. Gampang gak Bu? Gampang. Sholat wajib, puasa Ramadan, jaga kehormatan diri, jangan kecentilan, joget-joget TikTok, padahal udah punya cucu 5, ya kan? Ini ikut TikTokan pula lagi, ya kan? Senang 2 jari, aduh jangan Bu, geli Bu yang ada, ya kan? Udah, yang terakhir apa Bu? Taat sama suami. Minta ridhonya, minta maafnya. Kita meninggal dunia, suami mengatakan, saya ridho kepada istri saya. Demi Allah, silakan pilih mau masuk surga dari pintu yang mana saja. Kecuali tujuan kita belum ke surga. Tadi ya, watawassaw sabar. Dalam pernikahan Bu, kalau nggak ada kesabaran antara kita dengan pasangan, pernikahan pasti bubar. Kenapa bunda-bunda bertahan selama ini dengan bapak di rumah? Pasti karena salah satu gantian bersatu. Ketika ibu marah, bapak yang sabar. Ketika bapak yang marah, ibu yang sabar. Bukankah begitu terus kita? Betul nggak? Makanya bisa bertahan sampai puluhan tahun. Sabar. Quran surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbir, sabar ya. Hari ini dapat ujian apa? Ekonomi, sabar ya sayang. Hari ini dapat ujian apa? Aduh anak-anak belum mau sholat, sabar ya sayang, pelan-pelan. Kita coba lagi, doakan mereka pelan-pelan lagi. Wasabiru, kuatkan ya sayang kesabaran kita menghadapi mungkin peliknya kehidupan ini. Warabitu, dan siap bersiaga ya. Karena beres ujian 1 akan ada ujian selanjutnya, naik level Bu. Beres ujian ekonomi mungkin akan diuji keturunan. Atau ibu-ibu mungkin belum punya cucu. Beres ujian keturunan mungkin akan ada lagi ujian perasaan. Beres ujian perasaan mungkin ada lagi ujian mertua. Begitu seterusnya Bu, sampai kapan? Sampai kita alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Mulk ayat 2. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Jadi hidup sama dengan ujian. Untuk melihat siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa
Allah tahu kita tiap hari buat salah, minta maaf sama Allah, minta ridho sama Allah, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar ya sayang, mendampingi ya, tidak mudah. Mendampingi anak pertama, ya ya. Kalau ibu punya anak, waduh, bagaimana watak anak pertama? Ambisi, dia mandiri, cenderung rada keras kepala, tapi dia mandiri. Ya bu ya, anak pertama. Ujiannya bagi suaminya apa? Bagaimana nanti dia yang terbiasa memimpin dirinya sendiri mau untuk dipimpin. Itu ujian kalau menikah sama anak pertama. Kita berdua sama-sama anak pertama ya sayang. Ya, berarti ujian saya adalah bagaimana agar saya mau dipimpin oleh suami saya. Karena ketika menikah, suami adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam satu kapal hanya boleh ada satu pemimpin. Kebayang bu, kalau semua di dalam kapal pengen mimpin, anak yang kecil, saya aja pemimpinnya mah, atau istrinya, saya yang memimpin kapal ini, suaminya juga pengen memimpin. Itu siapa yang memimpin? Dalam organisasi juga ada yang memimpin, ada yang dipimpin, agar kapal ini bisa berlayar dan berselamat. Sepakat ibu-ibu? Jadi yang paling penting adalah tujuan kita menikah adalah untuk sakinah, mawaddah warahmah bersama sampai surga. Adapun ujian-ujian yang datang itu menjadi bumbu pemanis dalam perjalanan kehidupan kita. Siapa yang paling beruntung? Yang paling banyak sabarnya. La'allakum tuflihun. Tadi Quran surat Ali Imran ayat 200. Kalau pengen beruntung dalam hidup ini, sabar. Segala permasalahan dalam hidup ini bu, itu dimulai ketika kita kurang sabar. Ibu-ibu tidak sabar ketika diuji ekonomi, akhirnya nyuruh si bapak korupsi, akhirnya di penjara. Betul tidak bu? Permasalahan dimulai dari ketika kita kurang sabar. Atau sederhana, sekarang banyak kasus-kasus perceraian artis ya. Sederhana aja bu, kurang sabar memahami bahasa cinta suami, kurang sabar memahami bahasa cinta istri. Masalah sepele akan jadi besar kalau kita kurang sabar. Perkara naruh handuk bisa jadi besar kan bu? Naruh handuknya udah 2 tahun yang lalu, betul bu? Diungkit lagi udah 5 tahun selanjutnya masih diungkit. Kamu lupa ya, saya yang selalu membersihkan anduk yang kamu taruh di kasur itu loh. Betul nggak? Hanya karena kurang sabar. Apa sih sabar itu Teh Yunda? Agar kami bisa sabar menjalani kehidupan ini. Bu, halo? Terakhir nih bu, sebelum sesi tanya jawab. Sabar itu artinya apa sih bu? Kok dari tadi kita cerita sabar? Emang menurut muda-muda sabar itu artinya apa sih? Menahan. Oke. Pertanyaannya sederhana. Ibu-ibu nahan pipis enak? Sabar itu kata Allah enak. Kok kalau menahan pipis tidak enak berarti sabar itu bukan menahan artinya. Sekali lagi, ibu nahan kalau suami nyebeli tahan marah enak? Nahan BAB enak? Tidak enak. Berarti sabar itu bukan menahan. Bukan menahan. Kalau kata guru kami Kiai Haji Abdullah bin Masniar atau sering disebut Haji, sabar itu artinya mengelola. Apa bu? Mengelola. Apa yang dikelola Teh Yunda? Mengelola pikiran, mengelola lisan, mengelola hati, mengelola perbuatan agar berada pada apa-apa yang Allah sukai. Kita bisa marah, tapi kita ingat Allah nggak suka. Kita bisa kok bu ngomong sumpah serapah, ingat, tapi Allah nggak suka. Kita bisa bu balas nada tinggi ke suami kita, ketika suami juga bernada tinggi kepada kita, tapi kita ingat, kita kelola pikiran, hati, lisan, perbuatan, bukan ini yang Allah suka. Jadi sabar itu adalah berikhtiar meraih apa-apa yang Allah ridho.
Ibu-ibu kalau dicubit Bu, pengen balas lagi nggak? Pengen ya? Kalau misalnya Bu, ibu dirugikan oleh orang, pengen balas nggak Bu merugikan lagi? Secara manusiawi iya. Ya. Kita disakitin pengen balas nyakitin, kita dirugiin pengen balas rugiin. Tapi kata Allah, la'allakum tuflihun, kalau pengen beruntung, sabar, isbir, wasabir, kuatkan lagi kesabaran, warabitu, bersiap-siap, la'allakum tuflihun, ya, agar kamu beruntung. Jadi kalau pengen menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan rumah tangga, sabar. Kunci dalam rumah tangga sabar. Kalau kebaikan pasangan kita muncul, disyukuri, alhamdulillah ya Allah, nikmat darimu. Kalau keburukannya muncul Bu, diistighfarin aja, astagfirullah ya Allah, pasti karena dosa-dosa saya. Jadi jangan kebalik ya Bu, ketika keburukannya muncul, pasti karena dosa dia nih, pasti karena dosa-dosa saya. Yang penting dalam kehidupan ini jangan sibuk mengejar penilaian sibuklah mengejar penilaian Allah. Karena kalau kita sibuknya mengejar penilaian Allah, Allah yang akan memperhatikan perasaan ibu-ibu, kebutuhan ibu-ibu, apapun yang ibu-ibu inginkan. Insya Allah, Allah sudah tahu dan Allah yang akan memberikannya, memenuhinya. Jadi jangan ngarep-ngarep apa-apa sama suami ya Bu ya. Betul? Bu, kalau nggak dipuji suami ngambek jangan Bu. Jangan Bu. Kalau nggak dipuji suami ngambek jangan Bu. Ngambek. Jangan. Kenapa Teh Yunda bilang seperti ini kepada diri kita sendiri? Wahai diriku, tidak ada yang boleh membuatmu tiba-tiba menjadi sedih kecuali maksiatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan karena hari ini suami gak puji, yang tadinya happy jadi tidak happy. Katakan sama diri kita, ma fil qalbi ghayrullah. Tiada sesuatu di hatiku kecuali Allah. Katakan sama diri kita, tidak ada yang boleh dan bisa buatku tiba-tiba menjadi sedih, murung, kecewa, putus asa hanya karena pujian dari suami. Tidak ada yang boleh membuat aku menjadi sedih kecuali maksiatku kepada Allah. Katakan lagi pada diri kita, tidak ada yang boleh membuat aku menjadi kecewa, merasa, kecuali Allah tidak suka kepadaku. Kalau suami tidak suka sama kita, wajar, kita manusia. Tetangga tidak suka sama kita, wajar, kita manusia. Tinggal tobat. Dalam rumah tangga, tobat terjadi, banyak-banyak istighfar. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, udah saya yang salah, saya yang zalim, maafkan saya, ampuni saya. Kalau sibuknya tobat, Allah yang bolak-balikan hati pasangan kita. Insya Allah fokusnya adalah mendekat kepada Allah. Kehidupan rumah tangga ibarat piramida. Kita berada di sudut kanan, suami berada di sudut kiri. Sudut yang paling atas yang mau kita raih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh pasangan dari Allah, semakin renggang hubungan mereka, semakin hambar hubungan rumah tangga mereka. Tapi kalau pasangan suami istri berapa tahun pun usia pernikahan mereka, kalau dua-duanya terus mendekat kepada Allah, mereka bertemu di tengah-tengah rahmat, sakinah, mawaddah, menenangkan, saling cenderung, saling membutuhkan, saling hangat. Maka tujuan kita hari ini berkumpul di sini adalah merefresh kembali kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak pasangannya kajian, ajak sama-sama duduk di majelis ilmu. Banyak sekali di DT, karena kita nyantrinya di Darut Tauhid di Bandung, banyak sekali kakek nenek yang ikut program apa saja namanya? PMK, pesantren masa keemasan. Itu romantis sekali Bu. Kakek nenek ikut program itu, saling baca Quran bareng, nuntut ilmu agama bareng, sambil nunggu kapan mau datang, tapi mereka saling mendekat kepada Allah. Indah sekali Bu. Nanti di wisuda bareng-bareng, waduh indah sekali itu pemandangan.